Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara Renungan Harian Selasa 10 Agustus. Hari ini kita bersama seluruh gereja Katolik Pesta Santo Laurentius, Diakon dan Martir. Semoga kita bersama keluarga selalu dalam keadaan baik, sehat, dan tetap bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, Santo Laurentius telah tampil sebagai pelayan yang setia dan martir yang mulia. Karena cintanya yang bernyala-nyala, bantulah kami mencintai apa yang Ia cintai dan mewujudkan yang Ia ajarkan dalam kehidupan kami. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Yohanes. Bab 12 ayat 24 sampai 26. Mari kita siapkan hati kita akan membaca dan merenungkannya. Menjelang akhir hidupnya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikuti aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayananku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, hari ini bersama seluruh gereja Katolik, 10 Agustus kita pesta Santo Laurentius, Diakon dan Martir. Selamat dan profisiat untuk gereja-gereja atau paroki, lembaga-lembaga, dan saudara-saudara yang pesta nama Santo Laurentius. Semoga semangatnya memberi inspirasi dalam hidup dan karya pelayanan kita semua. Kemartiran Santo Laurentius sungguh sangat dramatis kalau kita membaca riwayat hidupnya. Ketika gubernur memerintahkan agar ia menyerahkan segala kekayaan keuskupan, ia membawa semua orang miskin di kota itu kepada gubernur dan ia mengatakan, "Inilah harta kekayaan gereja." Dan kisah selanjutnya kita tahu, Laurentius dibunuh dengan dibakar hidup-hidup. Santo Laurentius seperti biji gandum yang jatuh ke dalam tanah dan mati, dan terbukti menghasilkan banyak buah. Saudari-saudaraku yang terkasih, begitu juga sejarah gereja. Baik itu gereja secara dunia maupun lokal. Kalau di Keuskupan Agung Jakarta menjadi seperti ini, itu pun karena ada banyak biji gandum yang jatuh ke tanah dan mati, lalu menghasilkan buah. Biji gandum yang mati itu adalah sekian banyak martir yang memberikan hidup mereka sebagai perintis gereja Keuskupan Agung Jakarta secara khusus dan gereja Katolik di Indonesia secara umum. Sudah cukup banyak jumlahnya para misionaris, imam, bruder ataupun suster yang telah memberikan hidup mereka untuk membangun dasar yang kuat bagi gereja Katolik di Indonesia dan secara khusus gereja Katolik di Keuskupan Agung Jakarta. Saudari-saudaraku yang terkasih,
Semoga semua dan setiap pengikut Kristus rela menjadi martir-martir kecil yang menyuburkan kehidupan gereja Katolik di negara kita ini. Ini menjadi panggilan hidup kita semua. Semoga melalui semangat dan teladan Santo Laurentius yang hari ini kita peringati, kita pun dipanggil untuk menjadi martir-martir masa kini melalui tindakan-tindakan baik kita, perbuatan dan teladan hidup kita bagi sesama. Kita mulai dari dalam lingkup yang paling kecil, di tengah-tengah keluarga kita. Bagaimana sebagai orang tua kita menjadi teladan yang baik bagi anak-anak dan juga anggota keluarga seluruhnya, anak-anak, juga melalui perbuatan-perbuatan kecil dengan cinta yang besar, yang sungguh-sungguh menjadi martir-martir kecil di tengah-tengah kehidupan kita. Misalnya dengan ketekunan kita belajar, kita membantu orang tua, kita disiplin, lalu kita juga punya semangat di dalam hidup kita. Itulah wujud kemartiran kita saat ini. Juga dalam hidup menggereja, bagaimana dalam situasi pandemi ini kita semua dipanggil untuk punya kepedulian, semakin mencintai, semakin terlibat dan menjadi berkat di dalam hidup kita di tengah-tengah lingkungan dan masyarakat, sehingga semua orang yang kita jumpai, yang kita sapa, merasakan rahmat dan kasih Tuhan sendiri. Marilah, saudara-saudariku yang terkasih, kita wujudkan semangat Santo Laurentius ini menjadi martir-martir Tuhan masa kini lewat perkataan, tindakan, dan perbuatan kita. Jikalau gandum tak jatuh di tanah, tetap sebiji, tiada buahnya. Sesungguhnya telah difirmankan Tuhan, jikalau mati akan banyak buahnya. Jikalau gandum tak jatuh di tanah, tetap sebiji, tiada buahnya. Sesungguhnya telah difirmankan Tuhan, jikalau mati akan banyak buahnya. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita mengakhiri renungan kita dengan mohon berkat Tuhan. Semoga saudara-saudari sekalian, keluarga-keluarga, komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.